Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini guru kehadiran nih tokoh-tokoh ini ya. Tokoh Ustaz Jailani dari mana? Umbul Pojok. Ya, jangan bilang kali Abi ya, di Umbul Pojok. Jangan malu mengakui umbul. Ya. Kalau apa dari umbul? Tidak di sini kalau Oh, bukan Umbul Laban. Oh, udah. Kok bisa pindah ke sana? Ngikut. Ya, alhamdulillah dalam hal ini guru tentunya sangat bersyukur kehadiran ya sahabat-sahabat ataupun tadi dari mana baik Sukomajunya PU yang tadinya Umbul Laban ya, Umbul Pojok, kira-kira alhamdulillah silaturahim ini guru sangat menerima dan sangat bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala kepengurusan baru dari mushola apa sana? Nurus Salam ya. Mushola Nurus Salam di Umbul Pojok ya. Ini silaturahmi suatu hal yang sangat ya diharuskan ya, menjadi kewajiban tentunya kita di dalam memecahkan satu permasalahan yang ada. Guru sangat bersyukur ya, sudah terpilih kembali kepengurusan ya, bahkan namun tentunya mungkin dari kepengurusan yang lama ini meninggalkan beban yang luar biasa ya, meninggalkan suatu hal yang seharusnya mengundurkan diri itu mungkin dalam situasi yang nyaman ya, dalam situasi yang nyaman, dalam kondisi yang istilahnya kondusif lah masyarakatnya ya, baik dalam hal apa, karena zaman sekarang guru di mana-mana menemukan ini, setiap pengunduran diri baik dari kepengurusan mushola ataupun kepengurusan masjid biasanya angka ada tapi uangnya nggak ada, biasanya seperti itu. Jadi bahasanya harus kita putihkan, pemutihan kira-kira. Di sana seperti itu nggak? Ya, kalau misalnya Untuk keuangan aman, ada. ya aman. Tapi biasanya di tiap apalagi masjid-masjid yang besar yang uang kasnya besar, ya itu biasa terjadi banyak hal seperti itu yang guru temukan di masyarakat. Ya, jadi kalau musola kita di sana hanya meninggalkan beban tentunya, karena apakah kepengurusan yang lama ini, ketua yang lama mungkin terlalu terbebani dengan masalah yang ada ya, karena kalau tidak berat masalah itu yakin enjoy aja ya, karena mungkin ini masalahnya sudah berat bagi dirinya ya. Nah disinilah itu mungkin harus beliau melimpahkan sesuatu kepada kepengurusan yang baru. Masalah doa tadi mungkin guru mendoakan ya, guru mendoakan dalam hal ini masalahnya mungkin air ini dari debit ya, baik debitnya itu bahasa mesin mah ngap-ngapan gitu ya, kadang-kala 1 jam ngalir naik, 1 jam enggak
ya seperti itu mungkinnya. Nah, wallahu alam, mudah-mudahan karena air itu kan tidak hanya khusus musola ya, air itu pasti digunakan untuk masyarakat juga kan, ya untuk masyarakat ke rumah-rumah tarik ya di masyarakat. Kalau kita dalam ketentuan agama sih sebenarnya ya, kita jangankan kita menarik yang begitu banyak ya gitu, kita ngambil seember aja ya dari musola itu nggak boleh sebenarnya, ya gitu, tidak boleh sebenarnya dalam dasar apapun gitu ya, karena itu adalah tempatnya ibadat, tempatnya orang bersuci gitu. Jadi di kala seperti ini tetap yang repot adalah musola juga ya. Makanya kedepannya kepengurusan ini mohon harus punya keberanian ya, punya keberanian kita pisahkan antara pengairan musola dengan masyarakat ya. Kita harus bikin bor baru ya untuk masyarakat. Musola ya musola, masyarakat ya, seperti itu. Gimana caranya kita mengajukan minta bantuan untuk masyarakat tentunya ya, jangan saya musola ini keteter ya, seperti itu. Saat mau wudu kita bersuci atau berwudu air kosong. Kenapa kosong? Karena sudah ditarik dulu oleh masyarakat ya. Nah ini makanya mohon kepada kepengurusan, ini hanya sebagai ujangan ya tadi pengarahan tentunya, bila mana ini baik yuk bismillah maka jalankan ya gitu. Jadi harus seperti itu ya. Kita hanya mungkin bagaimana dengan masyarakat terumpukan, kita pisahkan antara pengairan musola dengan masyarakat ya. Kita bikin sumur baru, tentukan titik yang bagus ya, seperti itu. Kalau begini akhirnya tadi terabaikan kepentingan untuk ibadah ya. Kalau mengarahkannya seperti itu, coba di kepengurusan yang baru ini ya, di kepengurusan yang baru tentunya, karena tadi minta saran-sarannya, minta wejangannya tentunya ya. Kalau pendapat guru tentunya seperti itu ya, kira-kira mudah-mudahan ini bisa dijalankan ya. Untuk apa? Menjaga tadi stabilnya kebutuhan air untuk rumah ibadah, seperti itu. Kenapa masyarakat ngambil dari musola? Karena dengan alasan mereka ya kami bayar kok ya. Nah makanya kalaupun bayar tetap kita tadi dengan adanya pompa baru ataupun kita sumur bor baru yang dikhususkan untuk masyarakat. Terus musola siapa yang musola tanggung jawab masyarakat juga di dalam keperluan baik listriknya ya, begitu juga segala sesuatu peralatan airnya, pompa dan sebagainya. Kalau ada masalah ya tanggung jawab masyarakat. Cuma tadi pisahkan, mau berumah seperti itu ya. Jangan sampai ganggu air musola. Paham? Siap, kira-kira ada kedepannya seperti itu? Apa ada masalah, kendala-kendala kalau kita membuat sumur bor baru untuk masyarakat ya? Karena zaman sekarang apalagi kita minta saran, minta bantuan ke pejabat pemerintahan kota atau provinsi, karena ada yang menghidupi halayak masyarakat banyak, yakinlah akan ada bantuan seperti itu. Begitu kira-kira. Di sini perlu adanya ketegasan, perlu adanya jiwa keberanian ya. Harus berubah
dengan kepengurusan yang lama, harus beda dengan kepengurusan yang lama. Ya, berhasil dan tidaknya pengurus yang baru ini sebagai ketua harus siap menghadapi masyarakat, ya, dari tantangan apapun tentunya. Begitu, ya. Tanggapnya dia. Nah, kalau langkah ini ditempuh, insya Allah musola nggak akan pernah terganggu dari kebutuhan airnya, seperti itu. Nah, ini karena bagaimanapun juga ya tadi air musola mah tadi jangankan kita menarik ke rumah, apalagi maling pakai selang, ya tadi kita mandi aja ya sangat tidak boleh. Begitu kira barangkali ya. Ada pendapat nih, mau sedisat? Ya bro, izin bro. Ya. Jadi memang gini, ngomong semua bapak-bapak sekalian, yang namanya musola atau masjid itu di dalam kaidah fikihnya, di dalam hukum fikihnya, memang harus dipisahkan nih hak untuk masjid sama masyarakat. Karena gini, karena di masjid itu punya ketentuan-ketentuan dalam kaidah fikihnya. Contoh, jangankan tadi ngambil airnya, kita mengumumkan sesuatu lewat masjid saja itu ada aturannya. Misalnya tentang kematian mungkin diizinkan, tetapi lebih dari itu dilarang, apalagi sampai menggunakan airnya dari masjid, walaupun kesannya bayar ya, kita bayar. Maka benar juga yang disampaikan sama guru, bagusnya kalau urusan untuk masjid atau musola kita harus punya nih sumur yang baru. Jadi yang lama biarkan untuk masjid, tapi yang baru ini untuk kebutuhan masyarakat. Mungkin kalau masjid kemarin atau musola kemarin dalamnya 20 meter, 30 meter, yang ini harus lebih dalam lagi, jadi biar masyarakat bisa menikmati. Hanya kalau masjid atau musola punya ketentuannya sendiri, jadi harus dipisahkan antara kebutuhan masyarakat dan masjid. Karena masjid itu ini ngerinya, kita ngumumin aja tanpa hal yang urgent atau yang penting, itu dilarang dalam kaidah fikih. Jadi ini yang harus kita hati-hati dalam urusan musola atau masjid. Kalau bisa mah kita yang berjuang untuk masjid nih. Nah tadi makanya bayaran-bayaran seperti itu tuh harusnya hindari biar tidak ada dualisme ya. Dualisme artinya dia merasa saya bayar kok, jadi seenaknya saya menggunakan air, nah itu repot jadinya. Nah tapi kalau kita pisahkan, masyarakat juga nanti akan ngerti bahwa yang harus dilakukan adalah pertama kali ini harus memisahkan air, karena air ini menjadi hal penting kan ya untuk kehidupan kita. Apalagi katanya di Umbul Pojok airnya agak sulit tuh. Kalau bisa memang pompanya mungkin jangan satu, dua tempat. Karena kalau kakaknya banyak makin repot. Dan semua harus adil, misalnya harus menggunakan bak semuanya harus buat, jangan sampai nggak buat. Karena kalau misalnya ada yang tidak adil, nanti orang lihat wah ini nyusahin lah intinya ya. Nah itu nggak boleh juga. Maka Islam itu sebenarnya kenapa ajaran yang rahmatan lil alamin? Karena sebenarnya Islam itu pingin menjadi indah di hadapan masyarakat, di halayak banyak. Maka kita juga harus berusaha mengatasi itu. Nah, karena gini, kalau misalnya lagi-lagi kita membiarkan hal-hal yang seperti itu, udahlah nggak apa-apa, kita pakai air, padahal itu bukan jatah dia. Nah itu zalim juga. Nah, zalim itu udahlah menyakiti alam tuh, harusnya bukan bagian dia, menyakiti masyarakat banyak. Nah itu yang lebih ngeri lagi. Karena kalau alam kita istighfar, Allah maha ampun. Tapi kalau manusia, nah itu repot tuh. Kalau ada yang agak nggak enak, kentak nggak enak, nah itu jadi mudarat buat kita. Nah ini penting nih. Maka Mang Apriyadi harus semangat. Nah, memang kalau di dalam masyarakat tuh pasti ada omongan sana sini atau hal-hal yang kurang berkenan lah, pasti itu akan kita hadapi. Nah, kalau kita ini kan sebagai murid-muridnya guru, apalagi kita punya guru yang selalu membimbing kita, maka kedepankan adab dimanapun kita berada. Artinya dahulukan yang terbaik, apapun yang dikatakan masyarakat, yakinlah itu untuk kebaikan kita. Jadi bisa kita saring mana yang baik, mana yang tidak. Jadi nggak semua juga. Kadang-kadang ada masyarakat tuh malah yang ngeberatin, Mang. Jadi ngeberatin itu dalam arti dia nggak ngerti apa-apa, ngomongnya aja yang pintar, itu biasa. Jadi itu angin yang membuat kita tuh sebenarnya semakin besar kalau kita bisa memandang itu sebagai kebaikan buat kita.
Nah jadi gitu bapak-bapak, mama-mama sekalian, pokoknya mah kalau untuk yang pertama ini air itu benar harus banget dipisahkan dari masjid. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan musola atau masjid harus dipisahkan. Jadi jangan dikaitkan dengan masyarakat. Masyarakat itu harusnya nyumbang untuk kebutuhan musola. Jadi malah jangan mengambil hak dari musola walaupun kita bayarnya. Nah misalnya minjem kursi sebenarnya boleh aja sih, minjem kursi apa ya berhubung kematian gitu boleh aja. Nah cuman itu juga tuh harus ada ijabnya. Jadi kita minjem itu kalau bisa mah orang kita mah ngasih uang lah ya walaupun sedikit. Karena apa? Itu bentuk kita membayar ya, apa yang sudah kita pinjam walaupun namanya minjam ya. Karena masjid itu punya haknya sendiri. Apalagi kalau orang sudah yang namanya wakaf segala macam itu tidak bisa diganggu gugat. Misalnya saya wakaf air, nah itu tidak boleh diganti. Kalau misalnya wakafnya untuk wakafnya untuk musola, tidak bisa air itu untuk masyarakat. Ya itu harus hati-hati, makanya harus kita jaga. Jadi apapun misalnya yang dibangun dari masyarakat bentuknya wakaf, maka tidak boleh digunakan untuk kehidupan masyarakat. Itu memang mungkin itu dulu. Tuh kan, penjelasan ini sudah mungkin paham ya, ya, misalnya barangkali Ustaz Jalani mau ada yang ungkapkan juga atau sebagai sumber saran. Ya, kita mengacu kepada hukum dalam fikih tentunya ya, gitu. Apalagi ya Ustaz Jalani ya khusus juga di fikih ya, itu harus benar-benar ketua peribadatan Indonesia itu yang memang yang paham ya, yang paham tentang tadi itu bagaimana kebutuhan masjid atau musola dan bagaimana kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dari mana, kebutuhan masjid siapa yang memberi. Iya, nah ini harus kita bisa Ustaz Jalani harus tampil. Ya, guru dorong dengan doa, guru bantu dengan tentunya sesuatu hal ujangan yang bisa membawa ke depannya lebih baik. Ya, seperti itu ya, Boy. Paham Boy? Ya, ketua musola gimana Pak? Ya, apa yang terangkan? Ini dulu, saya sudah ada masalah sumur ini kan, cukup betul ada 2 titik tuh, punya musola ini. Yang satu tepat di posisi musola, dan yang 2 ini di area lahannya Boy, jauh dari area itu. Cuma memang dulu itu punya musola semua gitu. Yang satu kan di luar area musola. Ada 2 sebenarnya. Ya dua-duanya ini sama posisinya itu. Masalahnya ya kayak gitu juga. Debit air nih. Tapi selama ini dua-duanya itu mungkin pihak masyarakat yang banyak itu. Yang satu yang dari rumah Boy, kalau yang di musola itu udah. Tapi yang di rumah Boy itu kan milik musola. Iya. Nah, berarti masyarakat belum punya. Ya, masyarakat tidak ada hak untuk mengambil air dari musola tadi. Nah ini makanya ya kumpulkanlah. Kalau memang masyarakat butuh air yang bagus, butuh air yang tidak akan terhambat lagi ya dari debit airnya, di situ harus diperhitungkan. Ya. Masyarakat sekian ratus, ya sumbangan. Kita bikin sumur baru khusus untuk masyarakat. Ya. Tanpa membebani kita pemerintah kita setempat, ya. Kalau kita sumbangan dalam 500.000, ya, sekian bulan nanti gratis. Yang penting kita untuk lampu aja. Nah, yang penting kesepakatannya gimana? Bikin yang lebih dalam, ya, karena insya Allah di setiap bumi Allah ini air ini mengalir. Cuma ada yang isinya, ada yang dia tidak dalam dan ada yang dalam. Pas cekungan begini itu termasuk dalam. Tapi kalau ada yang dari cekungan ke gini, ini yang mata airnya tidak dalam, ya, gitu. Nah, dimanapun hamparan bumi ini pasti ada airnya, ya. Tergantung bagaimana kita baik minta tolong bersyariat, didorong dengan doa, ya. Titik mana nih? Karena zaman sekarang kan canggih. Antara doa, ya, kita
dipadukan dengan apa? Penemuan-penemuan secara ilmiah ya. Ilmiah apa fisika misalkan titik air itu sudah tahu ya, titik air itu sudah bisa ditentukan, oh di sini banyaknya. Nah, kalau di situ alat itu menentukan titik banyak air di situ, tinggallah kita berdoa kepada Allah. Hari apa? Yuk kita sebelum kita ngaji dulu kita ngebor, kita bismillah. Seperti itu ya. Insya Allah pasti air ada. Ya, itu. Sekarang katanya mau apa? Ngedalamin dulu itu mau ngebor kuras. Mungkin karena si debit si mata air ketutup, lumpur-lumpur, nggak ada salahnya kita tarik naik dalamin. Ya. Sampai sebelum kita mulai juga tetap karena namanya semua apa yang ada di bumi dan di langit ini adalah milik Allah. Ya, apalagi yang sifatnya sumber yang menghidupi orang banyak. Ya, nah ini kita harus pakai adab. Ya, harus pakai bagaimana kita sebelum tadi ngebor atau sebelum kita mendalami itu bor kembali nguras kita minimal tadi itu kita doa. Dan jangan sampai air ini menjadi perselisihan. Karena banyaknya konflik di masyarakat, tadi satu narik, satu enggak, satu kebanyakan sedikit, akhirnya ribut. Ya, terjadi perselisihan. Apa yang ada? Air pun juga mungkin Allah membencilah masyarakat yang selalu berkonflik. Ya, gara-gara air. Nah, diuji sama Allah, tutup mata airnya. Coba mau gimana? Nah itu makanya haruslah sumber kehidupan itu, sumber mata air itu ya harus benar-benar kita jaga. Ya, dengan apa? Damai masyarakatnya, jangan saling tadi berbuat zalim khususnya. Ya, begitu Pak. Ya, baik, paham? Ada mau tanyakan lagi? Ya, siap. Seandainya gitu, ini masalah komunitas, dan kita mencari solusi buat masyarakatnya. Dan ini kan dua ini kan nggak boleh dipakai untuk masyarakat. Tapi punya masalah. Tapi si masalah ini mempunyai kas, tapi untuk menalangi buat orang baru buat masyarakat. Kalau dipinjam dulu gimana gitu? Dipinjam dulu. Namanya minjem. Minjem ya, bukan kita menghaki ataupun kita ngambil. Ya, minjem. Nih, titik nih. Berarti harus kita punya hutang, harus dibayar. Ya, begitu. Insya Allah selagi itu untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Ya, uang kas tersebut, uang musola tersebut, ya Bismillah gunakan. Ya, tapi dengan ketentuan tadi harus dikembalikan. Ya, tidak boleh kita kalau tidak dikembalikan namanya merampok. Ya, merampok uang kas musola. Tapi tadi demi kepentingan masyarakat banyak dan tidak ada solusi. Ya, tidak ada solusi darurat nih, kita sangat membutuhkan. Ya Bismillah. Tapi dengan niat ya benar-benar masyarakat bertanggung jawab. Punya target harus dikembalikan. Seperti begitu. Ya, gak ada masalah. Gitu, kira-kira ya dalam hukum kita, Ustaz ya. Boleh. Karena tujuannya untuk darurat untuk menghidupi ya memecahkan masalah masyarakat yang banyak. Ya tadi bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, gitu. Nalangin untuk nikah jangan. Ya. Nalangin untuk berangkat ke pinjam dulu kas, mau ke Bandung ada kos, ya jangan. Ya, ini mah yang bersangkutan dengan tadi, ya kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Insya Allah, Bismillah nggak ada masalah. Gitu. Ada lagi?
Pak Ketua, musola, paham? Ya banyak sih Bu yang mau diceritakan. Ya sekarang ini kan ya bukannya ketemuan kali bukan. Kayak gini, kayak paksa itu udah kayak benang kusut. Sekarang ini posisi ya mau nggak mau ya kita yang kali ya harus ya semampu kita juga gitu kan. Yang intinya ya masalah air pokoknya. Kalau musolanya nggak ada masalah. Ya. Di musolanya air itu. Jadi air itu kendala-kendalanya dari awal itu, menurut saya dari zaman pertama ada bos satu, saya tahu perjalanan dari uang-uangnya. Itu masyarakat itu rata-rata kan satu kakak itu dikenakan 50.000 per bulan awalnya. Lama-lama itu ada yang 3 bulan, 4 bulan, setahun itu awalnya sih itu misalnya air itu berubah kan, ada perubahan sedikit sampai kering saat ini. Saya sering masih masuk ke tua yang lama kan, masuk dan begitu. Jadi tadi bahasa dia kan. Ya kita yang jelas sekarang kepengurusan sudah baru. Ya kita tidak tadi bukan mencari sesuatu ataupun kesalahan yang lama. Ya guru ingin semuanya ini maju dengan lembaran yang baru. Ya, ada hal apapun yang sifatnya yang harus bertanggung jawab pengurus yang lama, ya kita secara pribadi, ya tolong selesaikan masalah ini, tolong ganti masalah ini. Misalkan ada masalah-masalah yang harus mereka selesaikan. Nah, makanya guru minta tadi pengurus yang baru harus siap, ya, siap dan tentunya tadi dari tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Buktikan bahwa kepengurusan yang baru adalah mampu. Paham? Begitu kira-kira. Apalagi didampingi sama Ustadz Jalan ini, ya, yang selalu akan memberikan sumbangsi atau sarannya, ya, begitu. Yang penting antar kepengurusan harus sinergi, ya. Kumpulkan kepengurusan yang terpilih ini yang sudah memiliki power, ya, memiliki kekuatan misalnya yang selalu kita di dalam suatu masalah bila mana kita ungkapkan misalkan, oke, sepakat, yang penting semua sepakat. Itu berarti sinergi kepengurusan, ya. Kalau sinergi, yakin semuanya akan baik-baik dan akan lancar. Begitu, ya. Jadi ya, gitu. Berdua, gitu Pak Ustadz Jalan nih, ya. Doanya tentunya dengan silaturahim kesini ini, mudah-mudahan ini menjadi satu jalan ke depannya, ya. Dan sementara ini sebelum kita membuat yang baru, yang ada ayo kita selesaikan dulu, ya. Apakah kita mau dikuras, dinaikin lumpurnya, ya. Kalau kita bikin baru lagi kan kita sudah ada nih, ya. Kuras dulu aja. Kita berupaya kuras dulu, semoga dikuras akan tadi itu debit akan naik. Karena tadi terhalang oleh lumpur-lumpur, apakah getaran-getaran Shiba ataupun apa kan itu bisa berpengaruh, ya, seperti itu, ya. Bisa jalan, ya. Baik, barangkali masih ada pertanyaan? Yakin cukup? Kalau sudah cukup ini nggak bakal ada pertanyaan, nggak bakal dijawab lagi sama guru nih. Ya. Jalan ini ada pertanyaan lagi? Ada. Nah, sekarang kita ke sebelah kanan. Ya. Tadi sebelah kiri kita mulai. Sekarang sebelah kanan. Namanya apa, siapa Pak? Udah. Sidik. Ini kan. Oh, murid saya ada namanya Sidik. Ya, Sidik apa nih? Sidik aja. Jadi dalam KTP Sidik aja. Gitu. Bacanya Sidik aja. Sidik. Nggak ada ajarnya kan? Apa yang bisa guru bantu nih? Pak Abah Sidik. Ya, di sini kita dalam
di Paguron Al-Hikmah Bank Musyafir 32 ini jangan ada kata gimana ya, atau malu ya, gitu. Jadi keluarga semua, ya kita keluarga sama-sama kita mencari solusi dan diakhiri kita dengan doa nantinya. Ya, ada yang mau tanyakan barangkali? Ya, pengen dilancarin usaha gitu aja. Dilancarin usaha. Sekarang usahanya apa? Ya, di bangunan. Kerja. Kerja bangunan, kontraktor, Enggak sebiasa kulinya. kulinya aja. Wanifiro dilancarin ini. Tersendatnya dari apa ini? Akhir-akhir bulan ini lagi mogok. Mogok. Jadi karyawan nggak kerja lagi semua mogok. Sepi. Oh, sepi. Terus Itu aja. kita pribadi atau kita punya bos subkontraktor atau kontraktor misalkan, atau kita hanya personal aja, kita ada yang manggil di bangunan atau gimana kira sifatnya? Pribadi, jadi ngerjain sendiri, borong sendiri, dibayar untuk sendiri, begitu? Kalau gede mau bawa tenaga gitu. Ah. Kalau gede. Ya, kalau gede mah kita punya bawa yang ikut kita, connect lah, ya, connect atau tukang yang ikut kita, begitu. Ada lagi tanyakan? Ya. Yakin cuma itu doang? Yakin? Ya, sudah, tidak boleh bertanya 2 kali ya, bertanya 1 itu aja ya. Ya, yakin nih, sebelum ditutup nih. Begitu. San, gimana? Ada tambahan dulu. Tambahan apa nih? Tambahan nyambung dari bapak tadi mungkin saya karena malu mungkin kan nggak terucap gitu kan. Beliau ini alhamdulillah gitu bro. Ya di masyarakat itu ya sedikit-sedikit ya bisa di inilah gitu bro, bisa apa namanya panggil masyarakat lah gitu bro. Cuman di sisi lain ini terkadang kembali ke apa diri sendiri gitu bro. Kesulitan dari hal yang pertama itu ekonomi gitu bro. Kita kan untuk dipanggil masyarakat tidak mestinya nggak mengharapkan hal yang ada di tadi bro, rezeki dari beliau kita apa ingin diberi gitu bro. Cuman di sisi lain beliau dalam segi pekerjaan itu sulit gitu bro, entah atau beliau pernah mengamalkan atau suatu keilmuan mungkin gitu bro, ya saya nggak tahu gitu kan apa ini yang menghalangi hal-hal seperti itu bisa terhalangi nggak bro dengan ilmu hal yang apa namanya, entah atau amalan-amalan sesuatu amalan yang bisa menghalangi gitu dalam hal dan sehariannya gitu bro. Oh, betul. Jadi dalam mencari rezekinya gitu. yang ditanya ini korelasi ya, hubungan ya. Adakah hubungan antara tadi sepinya, sulitnya ya, tentang pekerjaan tentunya dengan sesuatu apa yang dijalankan di dalam dari mungkin dari zaman dulu ya, ya dari zaman dulu di diri ada sesuatu yang dijalankan dari dalam keilmuan tanda kutip apapun bentuknya tentunya yang tidak dari Allah ya, apakah ada hubungannya di sini? Nah, itu pertanyaanmu seperti itu ya? Gitu. Waduh, ini sesuatu hal yang besar ya, gitu. Jadi gimana? Sudah pendapatnya nih? Belum ada. Guru dulu ini biasanya. Guru terus ini, aduh. Ya. Jadi begini, Abah Sidik, ya secara pribadi tentunya saya mohon maaf, ya bukan saya ini ngajarin atau mengajarkan sesuatu yang anak kecil terhadap yang tua misalkan ya, ataupun
saya mengajarkan renang ke buaya misalkan ya, tidak seperti itu. Sebenarnya tidak ada kapasitas saya untuk memberi ataupun mengungkap masalah ini sebenarnya, tapi karena kita sudah kumpul di sini, Abah Siddiq bertanya sama saya, wis kemampuan saya akan jawab ya. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina ya habibana ya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Illa hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lillahi bisyabilillah wa rahmatan Allah. Lillahi bisyabilillah rahmatan ya ummatis salihin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, Abah Siddiq, walaupun tadi Abah Siddiq ini tidak dan kurang jujur ya dari pertanyaan tambahan tadi ya sebenarnya mah tidak masalah kalau tujuan kita ini ingin membangun kembali lebih baik ya, baik dari takwanya kita, kuatnya iman kita kepada Allah. Kita ingin membersihkan diri kita, kita ingin mendapatkan sesuatu rezeki yang ridha Allah ya. Kita manusia tentunya kadangkala hanya bisa bertanya pada diri sendiri, hanya bisa juga bertanya pada Allah. Ya Allah, kenapa hamba sudah berusaha? Ya Allah, kenapa hamba sudah ibadah, tapi rezeki hamba ini selalu seret misalkan. Kok enggak datang-datang, kok enggak kunjung tiba, doa hamba enggak pernah dikabulkan. Ada apa sih di diri hamba? Ya, kadangkala kita manusia hanya bisa berpikirnya tentang dunia, ya, tentang yang dia minta, tentang apapun yang orang minta atau hamba Allah yang meminta, setiap tidak dan belum dikabulkan. Kalau bukan tidak dikabulkan ya, belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi pribadinya orang tersebut ini dia tidak bisa muhasabah. Ya. Tidak bisa muhasabah, tidak bisa berintrospeksi ya pada apa yang telah dia lakukan ya. Hal yang wajar tentunya dikala manusia ini diberi ujian-ujian seperti itu, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dipersulit oleh Allah bukan berarti bencinya Allah terhadap hambanya. Tidak ada kebencian Allah terhadap hamba-hambanya ya. Dalam kehidupan di muka bumi ini tidak ada kebencian Allah terhadap hamba atau terhadap makhluk-makhluknya ya. Kenapa? Karena Allah maha adil ya. Allah maha adil. Nah, kenapa seseorang ada susah? Kenapa orang susah dan susah? Kenapa orang tidak pernah sembuh dari sakit-sakitnya? Ya.
Kenapa orang ini selalu ada dalam masalah dan masalah? Kalau orang tersebut, kalau hamba Allah tersebut tentunya ya, berintrospeksi dan bermuhasabah di mana letak kekurangannya, ya, di mana yang harus beliau tuju, kemana mencari jalan, ya, kemana mencari langkah solusi supaya apa? Diri kita tumanina, diri kita ada gambaran, diri kita enak melangkah. Tapi kadang-kadang manusia potong kompas saja. Kemana? Salah jalan. Dengan diberikan diuji oleh Allah, disusahkan, kadang-kadang salah jalan. Kemana? Ke dukun. Ya. Terus mendatangi orang-orang yang sakti lah. Atau datang ke makam-makam yang tentunya ya di luar ketentuan Allah. Ya. Dengan bermalam-malam atau di gua mana atau di mana, itu seperti itu. Ya. Jadi mengorbankan iman dia, menggadaikan Islam dia, ya, terus dia memberikan begitu saja tentang hasil ibadah-ibadahnya tadi. Akhirnya semua terkikis. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan seseorang tersebut, hamba Allah tersebut, ya, tidak cepat muhasabah. Ya. Padahal kalau kita kaji, ya, kalau kita tentunya ingin memiliki suatu rezeki yang mayang lah bahasanya, ya, ingin memiliki rezeki yang kalau bahasa Indonesia mah ya sedikit tapi lancar, ya. Jangan kita mencari rezeki yang besar tapi tidak berkah. Datang rezeki yang besar tapi tidak berkah, dalam sekejap habis. Tapi rezeki yang kecil datang namun dia berkah. Nah, ini yang harus dicari sebenarnya oleh hamba-hamba Allah ini. Makanya Abah Siddiq tadi dengan hal semua ini mungkin ya di diri kita, ya bukan berarti Bapak ini mengatakan orang yang bersih, orang yang tekun ibadah, tidak, ya. Mungkin guru ini, bahkan guru ini bisa lebih jelek daripada sahabat-sahabat yang ada di sini dalam segalanya, dalam ibadah dan sebagainya, ya. Nah, tapi di sini kita sama-sama yuk mencari satu solusi-solusi, mencari kita bagaimana menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita diberi nikmat keberkahan-keberkahan, baik sehat, panjang umur, berkah rezekinya, ya, dan kita ibadah juga tumaninah ataupun tenang, selalu ikhlas di diri kita. Kalau kita lari seperti Abah Siddiq ke sini, guru hanya bisa menunjukkan, hanya bisa memberikan saran yang terbaik, ya. Tapi kalau mungkin salah larinya kita ke hal-hal yang tadi tanda kutip, wah harus siap ini siap itu, sedia ini sedia itu, ini ada yang harus dibeli, ini ada, nah seperti itu, ya. Tapi yakinlah, yang pertama mungkin tadinya kita mungkin karena manusia ini adalah sifatnya, tempatnya salah dan dosa, ya. Abah Siddiq ya. Nah, terus saya tanya, Abah Siddiq merasa nggak punya salah dan dosa? Merasa nggak? Merasa. Ya. Nah, itu kita introspeksi pertama. Apakah kesalahan kita atau dosa kita ini menjadi hijab, menjadi penghalang untuk Allah menurunkan kembali keberkahan kepada Abah Siddiq?
Nah, di sini harus adanya tadi muhasabah, berintrospeksi dari apa yang kurang di diri kita, ya seperti itu. Paham ya, Pak ya? Nah, tiada lain tentunya kita melangkah sebelum kita berdoa tadi, ya Allah, mohon limpahkan rahmat keberkahan rezeki. Terlebih dahulu ini saran dari seorang anak terhadap orang tua lah, ya. Kita awali dengan niat karena Allah, dengan niat benar-benar untuk ibadah kepada Allah, dengan niat benar-benar kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Tadi karena kita merasa banyak salah dan banyak dosa. Apa salah kita? Menjalankan sesuatu di luar ketentuan Allah. Ya. Dosanya apa? Banyak kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Ya, tadi karena kita manusia biasa, ya, guru tidak pernah menyalahkan seseorang, ya. Guru tidak menyalahkan apa, ya. Tapi kembali karena bukan kebodohan yang manusia tidak yang bodoh di muka bumi ini, kurangnya pengetahuan kita, kurangnya dekatnya kita dengan para tokoh-tokoh agama, ya. Yang kita cari itu adalah keilmuan aja, membentengi diri kita, keilmuan dalam bersyariat yang kita terapkan di masyarakat tentunya jauh dari ketentuan-ketentuan Allah. Makanya kita harus mengawali dengan Bismillah kita kepada Allah. Bismillahi wa rahmatan Allah. Bismillahi la ilaha illallah. Ya Allah, dengan kasih sayangmu hamba, Bismillah, hamba menyadari, hamba merasa dan mengakui, hamba banyak salah dan dosa, ya Allah. Malam ini niat hamba membersihkan diri hamba, ya Allah. Niat hamba membersihkan dengan mandi diri kita. Bersihkan hadas besar, bersihkan hadas kecil kita, tanya niatkan kepada Allah, ya Allah, membersihkan jiwa dan raga hamba. Ada apapun di diri hamba, ilmu apapun yang telah hamba cari selama ini, hamba mohon, ya Allah, hilangkan dari diri hamba. Selebihnya hamba setelah mandi ini hamba ingin beribadah, hamba beristighfar, hamba taubat, ya Allah, kepadamu. Setelah mandi tadi kita berwudu, kita gelar sejadah, kita dirikan sholat taubat. Di sisa usia kita tentunya usia sudah berapa? 55, ya? Yakin 55? Guru udah 54. Kita beda satu tahun, ya. Maka di sisa usia kita yang sudah tua seperti ini, ya, kita sama-sama berintrospeksi dan bermuhasabah mulai tadi, ya. Bersihkan dulu badan kita sebelum kita menghadap Allah dengan sebenar-benarnya. Menjaga apa tadi? Dirikan awal dengan sholat taubat. Bisa sholat taubat? Niatnya bisa? Gimana coba? Gimana niat sholat taubat? Kenapa? Udah lama nggak dipakai sholat taubat. Biasanya tiap hari dipakai sholat taubat. Ya, luar biasa. Sesungguhnya
dikala kita menerapkan dan sering menjalankan ilmu Allah, apapun ibadah-ibadah baik sunat atau fardu, semestinya tidak pernah lupa hamba Allah. Ya. Kecuali kita tidak menjalankan. Walaupun lama kita tidak menjalankan, tapi niat itu tidak akan pernah berubah. Ya, seperti itulah. Ya. Benar? Nggak hafal niat sunat taubat? Yakin? Nggak hafal? Ingin tahu? Ingin tahu niat sunat taubat? Yakin? Mau menjalankan? Demi apa? Demi Allah mau menjalankan, menyadari selama ini kesalahan dan dosa ini. Ya, karena guru, walaupun sedikit Allah memberikan amanah ilmu pada guru, dengan Bismillahirrahmanirrahim, yakinlah apa yang ada dari Bapak pasti guru tahu. Ya. Tadi kan sedikit ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca apa yang dari hamba-hamba Allah ini. Ya, seperti itu. Yang pertama, mandi, kita membersihkan jiwa raga kita, membersihkan hadas besar, hadas kecil kita tentunya. Niatkan kita bersihkan sekujur badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan niat, ya Allah, niat hamba, nawaitu ghusla rahmatan fisabilillah, niat saya hamba karena fisabilillah, ya Allah. Nawaitu ghusla rahmat, nawaitu ghusla rahmatan fisabilillah. Niat saya mandi dengan niat fisabilillah. Nawaitu ghusla rafil hadasan akbari, ya, menghilangkan hadas yang besar. Asgari, menghilangkan hadas yang kecil. Ya. Jikalau ini kita kerjakan, insya Allah. Ya. Tadi selebihnya kita mendirikan sholat taubat. Ya. Minimal kita 2 rakaat menjalankan sholat taubat tentunya. Niatnya tadi belum hafal, sudah hafal sekarang? Sudah dicari? Sudah ingat sekarang? Nggak ingat sama sekali. Ya, kalau kita lagu Roma Irama ada yang apa? Lagu lawas, pasti hafal ya. Ngikutin lirik misalkan ya. Niat sholat taubat. Nggak ada gambaran sama sekali. Dari usolinya, misalnya dari niatnya. Kalau sholat fardu dulu lah. Oke, kita sholat isya misalkan. Sholat fardu isya, niatnya gimana? Iya. Ya. Atau niat usoli sholat maghrib lah, gimana? Atau usoli sholat zuhur gimana? Atau yang sedikit aja usoli sholat subuh gimana? Yang 2 rakaat. Masya Allah. Ya. Tidak ada ilmu Allah dikala kita sering menjalankan tadi lupa akan niat, ya, seperti itu. Gimana Allah akan memberikan kemuliaan, gimana Allah akan menurunkan kasih sayangnya dari keberkahannya, ya. Sementara
bukan lagi lalai, tapi walaupun menjalankan tidak dengan ilmunya, ya. Sementara ibadah mulai dari kita bersuci itu ada ilmu, berwudu itu ada ilmunya, apalagi tentang sholat. Ya. Masya Allah. Ya. Ini perlu adanya bimbingan-bimbingan kembali yang bisa, ya, memberikan sesuatu ilmu tentang ibadah. Ya. Masya Allah. Jadi Abah Siddiq jangan juga merasa, wah gimana gitu malam ini. Justru harus bangga. Ada di dalam majelis ini satu kebanggaan, ya, satu rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hamba masuk ke satu majelis, ya, sehingga hamba mendapatkan pencerahan, sehingga hamba mendapatkan petunjuk jalan untuk hamba dekat kepada Engkau, ya Allah. Ya, nyesel nggak Abah Siddiq kesini? Enggak ya? Jangan pernah ada penyesalan. Karena ini tadi, tempat ini adalah tempat kita bagaimana kita untuk sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ya. Seperti itu. Kita sama-sama. Semuanya masih banyak kekurangan-kekurangan. Guru sekalipun masih banyak kekurangan. Tapi dengan masalah yang dihadapi Pak Siddiq ini, kurut demi Allah, sangat sedih. Ya. Sangatlah sedih. Ya. Ini tugas kita semua. Ya. Tugas kita bagaimana orang tua kita, Abah Siddiq ini, supaya selamat dunia, berkah dunia, selamat akhirat, berkah sakratul maut. Seperti itu. Sakratul maut pun harus berkah. Berkah dari mana? Bukan beda dengan berkahnya kita tentang keduniaan. Berkah dari ilmu-ilmu yang kita jalankan selama ini. Ya. Makanya guru selalu minta pada Allah, ya Allah, wa rahmatan ya ummati muslimin wal muslimat, lahisya fi sakratul maut. Ya. Itu doa yang tidak pernah lepas. Baik pengajian, baik di tawasulat, di mana itu doa utama. Ya. Guru memintakan kepada Allah supaya tadi ummati ya ummati muslimin wal muslimah, umat Rasulullah SAW ini tidak mengalami hisaban dalam sakratul mautnya, walaupun ya banyak kurang dalam ibadahnya. Seperti itu, ya, sahabat semua. Nah, inilah tugas kita, Ustadz Ihsan, Ustadz Jailani, Ustadz Adi, ya. Ayo kita sama-sama kita berkarya, sama-sama kita menyampaikan risalah, walaupun kita hanya sebatas ibadah-ibadah yang keseharian masyarakat jalankan. Yang penting itu yang keseharian yang dijalankan oleh masyarakat. Kita tidak mengupas ilmu yang tinggi, kita tidak menerangkan suatu dalil-dalil yang tinggi, ya. Tapi seperti ini, sedih nggak kita? Tugas siapa ini? Seperti itu. Ini yang sering guru temukan di masyarakat. Banyak guru itu ingin seperti begini, ya, face to face, ayo bersaling berhadapan, satu persatu, satu persatu. Bukan saja para tamu yang datang suka guru seperti begini, dites syahadatnya, dites sholawatnya, dites niat sholat dan sebagainya, di tempat pensiarahan dimanapun juga dikala guru ketemu dengan masyarakat, Masya Allah, ya. Kalau secara ilmu itu jauh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahi, ya, dikala Allah sudah berkuasa dengan kehendaknya, kekurangan siapapun dalam ibadah, kalau perbuatannya baik
baik soleh, mungkin ada kehendak Allah. Ya. Tapi ini mah sudah miskin, ya, banyak yang bertemukan. Miskin dari harta, ya, miskin dari ilmu ibadah, dan miskin tidak pernah menjalankan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ayo kita yang muda-muda. Ya, setelah dia selamat datang di majelis perguruan yang musafir nih. Ayo kita sama-sama. Guru senang terus terang aja. Ya, guru sangat senang dikala banyak para tokohnya silaturahim. Walaupun banyak kekurangan di diri guru, sangatlah banyak kekurangan, baik dalam keilmuannya, begitu juga dalam hal penyampaian, risalahnya, ya, amanahnya, banyak kekurangan. Tapi apa yang guru bisa, yang guru ada di diri guru sampaikan, ya. Demi apa? Demi takwanya, menjaga ibadah takwanya seseorang kepada Allah, dan demi menjaga iman dan Islamnya. Jangan sampai keluar dari akidah iman dan Islam. Guru minta tentunya malam ini semoga malam yang penuh rahmat, ya, kemuliaan diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk abah kita, orang tua kita, Abah Sidik, ya, bagaimanapun adalah orang tua kita doakan semoga tadi niatannya diberikan keberkahan rezekinya dibukakan kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, yang paling utama tadi dalam iman dan takwanya, siap untuk menjalankan ibadah khususnya yang 5 waktu. Ya, kita doakan semoga syafaat Nabi Muhammad SAW menyertai beliau. Semoga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan pada orang tua kita itu Abah Sidik. Barakallahu rahmatan Allah fi ridha lillahi ta'ala fi syafaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan Abah Sidik bin Rasiman. Barakallah ya Allah, barakallah ya Allah, barakallah rahmatan lillahi ta'ala fi syabilillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khususan ya umat sholihin Abah Sidik, ya Allah limpahkan rahmat, zat dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang tua kami Abah Sidik, untuk ada di jalan-Mu ya Allah, mencontoh ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu rahmatan Allah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, 2 hal dalam ungkapan di malam ini tentunya, baik dari rombongan Umbul Pojok, tokoh-tokoh musola ini, begitu juga dari tentang Abah Sidik. Alhamdulillah, kita selebihnya berdoa, mendoakan tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Walaupun kita dengan sederhana begini, ya, mudah-mudahan ini adalah menjadikan majelis di mana tolak kita mencari ilmu kita di sini. Mudah-mudahan walaupun sepatah 2 kata-kata yang baiknya dari guru tentunya menjadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat fi dunya wal akhirah. Ya, sahabat semua, ya, barangkali ada yang mau disampaikan Ustaz, walaupun 1 kata, 1 ayat, ya, tentang bagaimana sholawat, bagaimana ke dalam iman dan Islam tentunya. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jadi kita memang hidup ini itu memiliki tujuan yang sudah digariskan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada baginda Nabi? Karena kita harus yakin bahwa tidak akan ada dunia dan seisinya, terutama apalagi kita
kalau tidak ada cahayanya atau adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Yakinlah kita yang istiqomah beribadah, terutama sholat 5 waktu dan rajin membaca sholawat, itu berarti di diri kita ada cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat-sahabat sekalian, hadirin sekalian, bapak-bapak, mama-mama sekalian, maka sholawat ini adalah anjurannya khusus. Maksudnya khusus, langsung ibadah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang langsung dicontohkan Allah dan para malaikatnya adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dalilnya terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi dalam dalil ini, dalam ayat Al-Qur'an ini, lagi-lagi Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa sungguh kata Allah, kegiatan atau perbuatan yang langsung aku contohkan dan istiqomah aku lakukan adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Allah, bukan hanya aku yang bersolawat, tapi para malaikat pun pekerjaannya seperti itu. Maka luar biasanya lagi, Allah itu mengingatkan khusus bagi orang yang beriman. Maka lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kenapa Allah menggunakan kata amanu? Karena Allah tahu nanti di akhir zaman itu, di suatu masa itu ada orang yang tidak percaya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, tidak mengimani. Makanya kata Allah, sholawat ini khusus bagi orang yang percaya. Maka wajib di dalam setiap harinya harus membaca sholawat. Dan ini itu kata para ulama terdapat 9 diantaranya adalah di sholat fardu. Maka kalau kita istiqomah melaksanakan sholat fardu, maka sudah 9 yang kita laksanakan. Maka di dalam kitab yang lain, orang yang rajin bersolawat itu ditanggung oleh seluruh malaikat, terutama malaikat Jibril, kemudian Israfil, Israel, Munkar, Nakir, semuanya menanggung. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah dan baginda Nabi, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku, kata baginda Nabi, maka insya Allah tidak ada tempat yang lain selain surga yang ada di dalamnya. Maka kita nih sebagai umatnya jangan sampai tidak membaca sholawat atau tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena semakin banyak kita jauh dari Allah, berarti semakin banyak juga kita menaruh kotoran di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tadi guru sudah menyampaikan bahwa segala amal perbuatan kita itu semua nanti dihadapkan oleh baginda Nabi. Dan yang bisa menolong itu adalah syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang lain belum tentu, karena yang sudah pasti haknya itu diberikan kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya luar biasanya Nabi kita ini, sebelum beliau wafat pun yang diingat bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tapi umatnya. Ini menandakan bahwa kita ini sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad ini spesial. Jadi beliau ingin wafat aja yang diingat itu kita. Tapi terkadang sebaliknya, kita yang kadang-kadang lupa dengan beliau. Ini ya Allah, makanya apalagi kalau kita nih jauh dari beliau, sholat tidak dijalankan misalnya, atau menjalankan ilmu-ilmu yang kurang baik, ini naudzubillah, maka nanti segala yang kita lakukan selama di dunia ini dihadapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu menjadi khawatir bagi kita. Maka semakin jauh kita terhadap ajaran agama atau yang diperintahkan Allah dan baginda Nabi, berarti kita juga semakin jauh terhadap Allah dan baginda Nabi, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin rahimakumullah, sebagai kunci nih penutup, bahwa orang yang rajin membaca sholawat pasti hidupnya akan berkah, kehidupannya akan makmur, sejahtera. Kenapa? Karena lagi-lagi tadi di dalam dirinya terdapat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau udah ada nih, sudah ada cahaya di dalam diri kita walaupun sedikit, cirinya satu, pasti banyak orang yang cinta, banyak makhluk yang cinta kepada kita. Dan yang luar biasanya lagi, pasti kita akan diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Karena tidak mungkin kita nih diangkat menjadi wali-walinya Allah, kekasih-kasihnya Allah, kalau kita tidak cinta terhadap Nabi dan tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Apalagi yang tidak percaya, maka tidak mungkin kita akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita lalui agar kita bisa dekat dengan Allah dan baginda Nabi adalah dekati dulu siapa kekasihnya.
yaitu dekati baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ya tadi kita paling tidak membaca sholawatlah sebanyak-banyaknya, kemudian jalankan ibadah terutama sholat 5 waktu. Itulah yang selalu saya dengar dari setiap perjalanan dengan guru, setiap pengajian dengan guru kami ini, guru kita ini selalu mengingatkan jangan tinggalkan sholat 5 waktu, cari ilmu yang bermanfaat, kemudian jadilah orang baik dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun, bahkan seluruh alam dan makhluknya. Jika itu sudah kita lakukan, maka insya Allah maka wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, itu menjadi idaman para orang yang soleh dan ditunggu oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Dan luar biasanya lagi, pasti tempatnya adalah surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu dan sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi guru mohon maaf baik dari rombongan Sejalaniyah baik juga Abah Sidika. Malam ini adalah malam yang sangat besar tentunya, pahala bagi kita dikala kita menerima ketentuan Allah, apa yang telah tadi diungkapkan, ya, insya Allah kita semua menjadi bagian umat Nabiullah Muhammad SAW dan menjadi golongan umatnya yang soleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang menjadi tujuan baik tujuan Abah Sidik, begitu juga tadi dalam kepengurusan musola, khususnya air di sana, ya, di musola sana yang mau didalami atau mau dikuras ini, mudah-mudahan memancarkan, ya, mata air yang berlimpah. Amin. Ya, sehingga bisa berkah untuk musola dan kedepannya bisa berkah juga untuk masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum rahmatan ya Nabi Allah alaihi salam. Lillahi bishamillah, lillahi rahmatan Allah bishamillah ya ummati muslimin wal muslimat. Lillahi bishamillah rahmatan ya muslimin wal muslimat. Ya Allah rahmatan bisyafa'atan fi dunya wal akhirah. بشفاعة النبي الله صلى الله عليه وسلم. يا أمة المسلمين والمسلمات، يا أهل القبور المسلمين والمسلمات، يا الله
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha rahmatan lillahi ta'ala bisabilillah jasyadi maiti ya ummati muslimin wal muslimat la hisyab ya Allah warahmatan lillahi ta'ala bisabilillah fitrah jasyadi fitrah ummati muslimin wal muslimat fitrah ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi bisyabilillah rahmatan Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami hadiahkan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kami ya Allah. Untuk guru-guru kami ya Allah. Muliakan guru-guru kami, baik yang masih ada, begitu juga yang sudah tiada ya Allah. Muliakan dalam rahmat-Mu, muliakan dengan ridha-ridha-Mu ya Allah. Muliakan ya Allah tempat golongan orang-orang yang soleh ya Allah. Barakallahu rahmatan Allah lillahi ta'ala bisyabilillah ya ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadin ya guru kami ya Allah, ya awliya Allah, ya wali Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Barakallahu rahmatan Allah firida Allah lillahi ta'ala bisyafa'atan Nabiullah Nur Rasulullah rahmatan guru kami ya Allah. Barakallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita hadiahkan untuk orang tua kita yang telah tiada, sudah kembali ke pangkuan Allah. Kita hadiahkan untuk umat muslimin wal muslimat, mu'minin mu'minat, semoga dalam rahmat syafaat Nabi Muhammad SAW dibebaskan dari siksa kuburnya, diterangkan dengan syafaatnya Nabiullah Muhammad SAW. Summa ruhi ya ummati muslimin wal muslimat, mu'minin mu'minat. Summa ruhi abina ummina rahmatan jama'a rahimakumullah. Sumaruhi keluarga besar jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabat bayang musafir tiga lillahi bisyabilillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita khususkan untuk silaturahim kita di malam ini. Sahabat-sahabat semua, sahabat guru tentunya, khususnya para ustadz yang ada di sini. Semoga kita selalu amanah membawa ilmu Allah, walaupun sedikit pengetahuan ilmu kita yang Allah berikan kepada kita, namun wajib kita menyampaikannya di masyarakat. Hukuman lebih pedih bagi orang yang berilmu untuk manfaat di masyarakat kita tidak menyampaikannya. Bismillah kita, semampu kita. Bismillah kita pasrah kepada Allah dengan amanah yang ada di diri kita.
barakallahu rahmatan hikmah silaturahim, barakallahu wa rahmatan wa nikmatan lillahi ta'ala silaturahim, ya ummatis salihin, imaman rahmatan ma'muman fisabilillah, barakallah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga doa kita diijabah oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an anfusina syahdat ajmain. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin hamdan dan nikmatul majidah. Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, Rabbana alhamdu kama yadhkul karim wa ajim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rahmatan ala Allah fi ridallah makramatan fi syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatan nur Muhammad, Nabi Allah, rahmatan lil alamin, ya ummati muslimin wal muslimat. Ya Allah, nur Muhammad, nur Nabi Allah, rahmatan lil alamin, lillahi ta'ala bisabilillah, ya ummati muslimin wal muslimat. Ya Allah, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummati muslimin wal muslimat, mu'minin mu'minat. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, maghfirah wa rahmatan lillahi ta'ala fi ridallah, fi niyati silaturahim, ya ummati bisabilillah, fi niyati silaturahim, rahmatan Allah fi ridallah, fi niyati ninat silaturahim, ya Allah, wa rahmatan Allah, maghfirah Allah, barakah fil ilman lillahi ta'ala fi ridallah, ya ummati salihin, imaman mawman rahmatan silaturahim, ya Allah, silaturahim paguran al-hikmah baik musafir 32, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nur rahmatan Allah fi ridallah, maghfiratan bi syafa'atan Nabi Allah. Nur rahmatan fi dunya, maghfirah rahmati wal akhirah. Nur rahmatan fi dunya wa rahmatan lillahi ta'ala wal akhirah. Nur rahmatan fi dunya, barakah fi rizqi lillahi ta'ala, ya ummati muslimin wal muslimat. Ya Allah, nur rahmatan wal akhirah lillahi ta'ala, ya ahlul kubur, kum ahlul kubur, muslimin wal muslimat, mu'minin mu'minat. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barakallahu rahmatan lillahi ta'ala bisabilillah. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kami bersilaturahim, ya Allah. Malam ini kami bersilaturahim, ya Allah. Jadikanlah ini adalah ilmu bagi kami. Jadikanlah silaturahim adalah ilmu bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb Azza wa Jalla, jadikanlah kami, ya Allah, ya ummati, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mendapat syafaat, ya Allah, wa rahmatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hamba memohon ridha-Mu, ya Allah, sahabat-sahabat hamba, masyarakat hamba, ya ummati muslimin wal muslimat, rahmatan bi syafaatan Nabi Allah fid dunya wal akhirah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, ya Allah, wa qina adzaban nar, ya Allah, wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat semua, secara pribadi tentunya guru mohon maaf lahir batin. Sudah tentu banyak salah, banyak kesalahan dari apa yang guru ucapkan dari awal sampai akhir, khususnya kepada Abah Sidik dan kepada semua yang ada di sini. Sekali lagi guru mohon dimaafkan dan mohon dimaklum dari segala kekurangannya. Itulah keterbatasan
guru tentunya. Namun kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga di malam ini kita semua mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita dan dosa kita, tentunya Allah mengampuni dari segala apa yang ada di diri kita. Dan Allah membukakan keberkahan rezeki tentunya dari segala kesulitan kita di dalam kehidupan ini. Baik kita yang ada di sini, sahabat-sahabat yang di luar sana, tentunya masyarakat kita, mudah-mudahan semua diberikan keberkahan sehat, panjang umur, dan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja tentunya dari guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.